kebakaran hutan dan lahan di tempat-tempat yang sulit dijangkau, di tempat-tempat yang sangat membahayakan, maka kita hanya bisa mendukungnya dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Di latar belakang kami ini ada Bukit Sempana yang pada tanggal 8 Agustus 2021 lalu mengalami kebakaran. Ada puluhan tim dari Balik KPH Rinjani Timur yang dibantu oleh Satgas dari unsur TNI dan Polri serta masyarakat setempat, ditambah lagi dengan tim dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, berjibaku selama 2 hari 1 malam melakukan pemadaman api yang menyebabkan terbakarnya padang sapana dan semak belukar di destinasi wisata Bukit Sempana ini seluas kurang lebih 378 hektar. Inilah Pamhut Rinjani Timur. Akbar, Allahu Akbar. Pamhut Rinjani Timur. Lanjut. Maju. Maju. Serang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betapa sulit kita memadamkan api pada ketinggian kurang lebih 2.600 meter. Yang bisa dilakukan itu hanya melakukan pembatasan atau melakukan sekat bakar untuk mencegah meluasnya kebakaran. Saudara sekalian, memadamkan api di ketinggian seperti yang ada di Bukit Sempana maupun Bukit Nanggi maupun ada di Bukit Anak Dara bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Karena membawa diri sendiri saja para petugas pemadam kebakaran, Brigade Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut sudah mengalami kesulitan karena memang berada di tempat yang sangat tinggi, kemudian miring dan berbahaya. Apalagi kalau pemadaman itu harus dilakukan pada waktu malam hari. Ya. Oleh karena itu, pertama, melalui kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat pengunjung yang akan melakukan aktivitas berkaitan dengan api di dalam kawasan hutan, baik di Bukit Sempana, Taman Nasional Gunung Rinjani, Bukit Nanggi, Bukit Anak Dara, Bukit Selong, dan lain sebagainya, itu harus sungguh-sungguh berhati-hati dan yakin benar ketika meninggalkan tempat itu, api itu harus sudah diyakinkan benar bahwa apinya sudah mati. Kemudian yang kedua, bagi para pengambil keputusan di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi maupun pusat yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tempat-tempat yang sangat tinggi seperti ini, memang harus ada upaya-upaya khusus yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dengan memenuhi sarana prasarana yang dapat kita gunakan untuk mengendalikan api di tempat-tempat yang tinggi seperti ini. Ada wacana bermimpi mengadakan helikopter. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan tidak mungkin dalam masa pandemi ini untuk kita mengadakan sebuah helikopter khusus untuk memadamkan api. Mungkin bisa digunakan juga untuk mengangkut sampah dari destinasi wisata tersebut. Tetapi sesungguhnya yang jauh lebih logis yang bisa dilakukan oleh pemerintah baik kabupaten maupun pemerintah provinsi atau pemerintah pusat adalah mengadakan sebuah drone. Masing-masing bisa diadakan oleh Taman Nasional Gunung Rinjani, bisa diadakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Drone tersebut biasanya digunakan dalam kepentingan pertanian, yaitu untuk menyemprotkan pestisida, untuk menyemprotkan cairan pestisida dan mampu mengangkut cairan pestisida dengan volume sampai 75 liter. Drone pengaplikasi pestisida ini sesungguhnya bisa diprogram melalui komputer
komputer dan bisa dikendalikan dari Balai Lumbung ini. Bisa dikendalikan dengan menggunakan komputer, dengan menggunakan program komputer. Kemudian dia bisa beroperasi siang maupun malam hari. Dia bisa menyemprotkan air dengan presisi, dengan sangat tepat sesuai dengan titik api yang kita lihat gitu ya, yang kita baca melalui GPS atau melalui satelit. Maka di sanalah kita arahkan drone tersebut untuk menyemprotkan air biasa sebagaimana layaknya jika diaplikasikan untuk menyemprot larutan pestisida dalam penggunaan untuk keperluan perkebunan. Ada bedanya antara memberikan semprotan pestisida maupun menyemprotkan air yang akan digunakan untuk memadamkan api dalam keperluan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang ada di daerah pegunungan. Nah, kalau kita hanya mengandalkan cara-cara tradisional. Takbir, Allahu Akbar. Pamhut Renjani Timur. Lanjut. Maju. Dengan memadamkan api menggunakan ranting pohon, menggunakan pakaian dinas lapangan atau pakaian biasa untuk mengendalikan api dengan ketinggian lidah api mencapai 3 meter, maka hal tersebut tentu sangat berbahaya bagi petugas yang melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di tempat yang tinggi. Hari ini kami melaporkan kegiatan RPH Sembalun atau tim dari Rinjani Timur. Belum lagi resiko tergelincir atau terpleset dari ketinggian yang akan menyebabkan kemudian bahaya bagi petugas, bahaya bagi petugas-petugas yang ditugaskan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Selanjutnya kepada para penentu kebijakan, kami juga tetap bermohon bahwa para petugas itu sebaiknya dilengkapi minimal dengan pakaian tahan api, sehingga ketika mereka berada di dalam kepungan lidah api, mereka itu bisa terhindar dari kilatan lidah api yang membahayakan jiwa mereka. Merekayasa luas hutan yang terbakar di masa ini tentu bukan merupakan suatu hal yang menjadi pilihan, karena luas kawasan hutan yang terbakar itu tidak perlu didatangi, tidak perlu diukur dengan menggunakan meteran, datang ke sini ke lokasi, tetapi bisa dipantau dari satelit, bisa dipantau dari Jakarta, bisa dipantau dari Mataram. Makanya ketika kebakaran hutan terjadi pada tanggal 8 Agustus seminggu yang lalu itu, luas kebakaran hutan itu bisa dengan presisi kita ketahui segera setelah kebakaran itu bisa diatasi. Kalau kemudian menyalakan api tersebut dimaksudkan adalah untuk berburu binatang liar di dalam kawasan konservasi maupun di dalam kawasan hutan lindung, maka itu merupakan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Karena baik menyalakan api yang menyebabkan kebakaran hutan maupun memburu satwa liar di dalam kawasan konservasi itu merupakan tindak pidana kehutanan, dan siapapun yang melakukannya itu terancam dengan hukuman sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 18 2013 maupun Undang-Undang 32 tahun 2009. Mari kita lebih bijaksana di dalam melakukan berbagai tindakan yang berhubungan dengan api jika itu dilakukan di dalam kawasan hutan, apalagi di musim kering seperti ini. Saya bersama tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat melaporkan dari Sembalun Bumbung dan berharap semoga kebakaran seperti ini tidak terus berulang,
sebagaimana halnya di tahun 2020 kemarin, itu kurang lebih 300 hektar juga kawasan hutan savana di Bukit Anak Dara terbakar. Kemudian pada tahun ini 378 hektar kawasan hutan di Bukit Sempana juga terbakar. Khusus untuk tempat-tempat ketinggian seperti yang ada di Bukit Nanggi, Bukit Anadara, Bukit Sempana, Bukit Selong, dan lain sebagainya, apalagi Taman Nasional Gunung Rinjani, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di tempat-tempat yang sulit dijangkau, di tempat-tempat yang sangat membahayakan, maka kita hanya bisa mendukungnya dengan doa. Kita tidak bisa berbuat apapun, karena itu sangat membahayakan bagi petugas. Oleh karena itu, mari kita menjaga segala tindakan kita agar tidak berakibat fatal bagi terbakarnya kawasan hutan dan lahan yang akan berdampak bagi masyarakat kita yang ada di bagian hilir